Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang baik, sehat, dan tentunya bahagia. Berjumpa kembali bersama saya, Kapten Indonesia. Ya, pada kesempatan kali ini, Kapten Indonesia kembali akan menemani anak-anak semua belajar. Pagi hari ini, kita akan melanjutkan pembelajaran kita di kelas 5. Tema 1, subtema 2, dan kita sudah memasuki pembelajaran yang ke-5. Sudah siap belum anak-anak untuk belajar? Mari, sebelum kita memulai pembelajaran, kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Kita mengharapkan ilmu yang bermanfaat sebagai bekal masa depan kita, serta lancarnya pembelajaran pada kesempatan kali ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang beberapa hal. Di antaranya, mengenal otot manusia. Kita juga akan mempelajari tentang materi jenis otot manusia. Dan yang terakhir kita kembali akan mempelajari tentang mencari ide pokok. Yuk, jangan lupa tonton video ini sampai selesai agar anak-anak jadi tambah pengetahuannya ya. Kita mulai dari sebuah gambar. Ada seorang petani yang sedang melakukan kegiatan. Apa ya kegiatan itu namanya? Ayo anak-anak, siapa yang tahu? Ya, kegiatan mencangkul di sawah. Coba kamu amati aktivitas sehari-harimu. Pada saat memegang sebuah benda, organ tubuhmu yang paling berperan adalah otot. Tahukah kamu apa itu otot? Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia, berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Mari kita pelajari lebih lanjut tentang otot. Fungsi otot pada manusia. Yang pertama, menjalankan dan melaksanakan kerja, contohnya berjalan, mengangkat, dan memegang. Fungsi yang kedua adalah menggerakkan jantung. Dan fungsi yang ketiga, mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat yaitu nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Nah, setelah kita mengetahui tentang fungsi otot pada manusia, sekarang kita akan mempelajari tentang macam-macam otot manusia. Kira-kira apa saja ya? Mari simak penjelasan berikut ini. Yang pertama, otot polos. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelondong, di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel. Perhatikan contoh gambar dari otot polos. Nah, sekarang ciri-ciri otot polos. Yang pertama, waktu kontraksi antara 3 sampai 180 detik. Bentuk dari otot polos adalah gelondong, terletak pada organ dalam. Memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Pergerakannya dari otot polos lambat dan mudah lelah. Dipengaruhi oleh
saraf otonom. Otot polos biasanya berada pada bagian usus, saluran peredaran darah, dan otot di saluran kemih. Tidak diperintahkan oleh otak atau tidak dipengaruhi oleh otak. Itu dia pengertian dan juga ciri-ciri dari otot polos. Nah, otot selanjutnya yaitu otot lurik. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Otot lurik adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran. Otot lurik juga dinamakan otot rangka. Mengapa? Karena menempel pada rangka. Dinamakan otot lurik karena adanya sisi gelap dan terang yang berselang-seling. Perhatikan contoh gambar otot lurik berikut ini. Nah, sekarang perhatikan ciri-ciri otot lurik. Yang pertama, bentuknya silindris dengan garis gelap terang. Melekat pada rangka, bekerja secara sadar dengan perintah otak. Cepat dan mudah lelah. Bentuk yang panjang dan memiliki banyak inti sel atau nama lainnya adalah multisel. Mempunyai pigmen mioglobin dan yang terakhir inti sel yang berada di tepi. Otot yang terakhir yang ketiga jenisnya yaitu otot jantung. Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Otot jantung merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos karena adanya persamaan yang ada pada otot jantung. Misalnya memiliki sisi gelap dan terang dan inti sel yang berada di tengah. Otot jantung berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung bekerja di bawah kesadaran manusia. Saraf yang mempengaruhi otot jantung adalah saraf simpatik dan parasimpatik. Ciri-ciri dari otot jantung adalah berbentuk silindris, memiliki percabangan, otot jantung terletak pada jantung, memiliki satu inti sel yang berada di tengah, bekerja tanpa kesadaran manusia, dan bekerja terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat. Nah, itu dia 3 jenis tentang otot. Sudah jelas anak-anak? Ya. Sekarang untuk lebih menambah pengetahuan kalian, di sini sudah disediakan ada gambar manusia dengan ototnya dan kita akan menentukan otot polos, otot lurik, dan otot jantung di bagian sebelah mana. Kita mulai dari otot polos ya, ini berarti di sistem pencernaan ya, dari perut di dalamnya. Berikutnya otot lurik ya, ini yang melekat di rangka atau tulang. Dan otot jantung terletak di jantung atau di dada. Ya, selanjutnya otot manusia. Otot-otot dalam tubuh manusia memiliki beberapa fungsi. Tetapi fungsi yang utama adalah untuk bergerak. Adapun fungsi-fungsi yang lain antara lain untuk mendukung tubuh, menjaga postur tubuh, dan menjaga suhu tubuh. Semua fungsi otot tersebut dapat dilakukan apabila otot dalam keadaan sehat, tanpa terjadi gangguan atau kelainan. Otot dalam tubuh manusia berperan dalam gerakan-gerakan yang disengaja. Gerak yang disengaja berarti dilakukan secara sadar dan membutuhkan usaha tersendiri pada tiap-tiap bagian otot. Contoh gerak yang disengaja antara lain berjalan, membungkuk, memutar, memegang, dan mengangkat. Selain itu, otot dalam tubuh manusia juga berperan dalam gerakan manusia yang tidak disengaja. Gerak manusia yang tidak disengaja adalah gerakan yang terjadi secara otomatis. Contoh gerak yang tidak disengaja antara lain pernapasan, gerak pencernaan makanan melalui sistem pencernaan, dan detak jantung. Otot dalam tubuh juga berfungsi memberikan dukungan. Otot-otot dalam tubuh manusia, khususnya otot-otot pada rangka, bekerja untuk mendukung tubuh. Misalnya, kita duduk dan berdiri. Otot-otot rangka ini akan melakukan penyesuaian gerakan dengan memperkuat sendi dengan menopang tulang sehingga berada pada posisi yang tepat. Selain itu, otot rangka juga memegang peranan penting dalam menentukan kekuatan tubuh secara keseluruhan dan kemampuan untuk melakukan aktivitas fisik. Dengan otot yang kuat, maka kesehatan tubuh kita juga akan terjaga dan kita pun akan bisa melakukan berbagai gerakan. Fungsi lain dari otot adalah untuk mempertahankan postur tubuh.
Otot-otot rangka membantu manusia misalnya untuk berdiri dan mempertahankan sikap tegak. Dalam hal ini, otot-otot tersebut juga membantu menjaga keseimbangan tubuh. Otot juga berperan dalam menjaga suhu tubuh secara keseluruhan. Sistem otot dapat merespon jika tubuh mengalami penurunan dan peningkatan suhu tubuh. Contoh respon otot ketika terjadi penurunan suhu tubuh adalah menggigil. Menggigil adalah respon tidak sengaja di mana otot berkontraksi secara tepat untuk menghasilkan panas. Otot yang menggigil tersebut menuntut peningkatan darah yang mengandung oksigen untuk meningkatkan suhu tubuh. Nah, dari bacaan tersebut tentang otot, mari kita tentukan ide pokoknya. Di paragraf pertama, otot-otot dalam tubuh manusia memiliki beberapa fungsi, tetapi fungsi yang utama adalah untuk bergerak. Yang kedua, otot dalam tubuh manusia berperan dalam gerakan-gerakan yang disengaja. Yang ketiga, selain itu, otot dalam tubuh manusia juga berperan dalam gerakan manusia yang tidak disengaja. Yang keempat, otot dalam tubuh juga berfungsi memberikan dukungan. Yang kelima, fungsi lain dari otot adalah untuk mempertahankan postur tubuh. Dan yang terakhir atau yang keenam, otot juga berperan dalam menjaga suhu tubuh secara keseluruhan. Nah, anak-anak, tidak terasa materi pada pembelajaran kali ini telah selesai. Jangan lupa tetap semangat dan selalu berusaha untuk meraih cita-cita anak-anak semuanya. Sekian dari Kapten Indonesia. Kapten Indonesia pamit undur diri. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.